Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Wassalam. Nuwasil fi syarhi kitab Al-Yaqutun Nafis fi madhhab Ibn Idris li Syekh Ahmad ibn Umar Asy-Syafiri rahimahullahu taala yang wafat tahun 1360 Hijriyah. Iya. Masih dalam pembahasan arkanus shalah, rukun-rukun salat yang 17. Kata beliau rahimahullah, arkanus salati 17. Rukun salat ada 17. Qala an-niyah, yang pertama adalah niat. Yang kedua wa takbiratul ihram. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya ya, bahwa takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar yang pertama yang diucapkan untuk membuka salat. Dan ini merupakan rukun qauli, ya, rukun yang berupa ucapan. Rukun yang berupa ucapan. Dan para ulama fuqaha rahimahumullahu taala mengatakan syarat syah takbiratul ihram itu banyak. Ya. Nah, tapi secara umum orang yang takbiratul ihram itu sudah mengamalkan semuanya. Ya, cuman mungkin di sini kita akan menyebutkan beberapa poin penting yang harus diperhatikan, yang tidak boleh dilanggar supaya takbiratul ihramnya syah. Yang pertama adalah harus dilafalkan. Jadi harus ada suara yang terdengar oleh dirinya sendiri. Kalau dia sebagai imam tentu saja harus dijahar. Tapi kalau dia sebagai makmum maka takbiratul ihramnya sir. Ya. Dan semua bacaan-bacaan dalam salat itu secara umum sir. Kecuali kalau pada salat-salat jahriyah. Pada salat-salat jahriyah. Bedanya jahar dengan sir adalah kalau jahar itu suaranya terdengar sama orang lain. Kalau saya bilang, saya misalnya berdua di samping bertiga sebagai makmum, saya misalnya bilang Allahu Akbar. Ini jahar. Kenapa jahar? Karena teman samping kiri saya juga dengar. Ya, orang di depan saya dengar, orang di belakang saya, soft di belakang dengar. Itu namanya jahar. Kalau suaranya kedengaran sama orang di samping kanan, kiri, depan. Tapi kalau saya bilang misalnya, ini namanya sir. Karena cuma saya sendiri yang dengar. Ya, cuma saya sendiri yang dengar. Jelas ya? Nah, takbiratul ihram dan semua zikir-zikir dalam salat, bacaan-bacaan dalam salat itu minimal harus sir. Minimal harus sir. 6. Artinya apa? Kalau seorang mengucapkan takbiratul ihram dan tidak ada suaranya yang keluar sama sekali, maka tidak syah. Misalnya dia bilang pakai mulut saja, tapi tidak ada suara yang keluar, ini tidak syah. Kenapa? Karena ini bukan sir. Bacaan dalam salat cuma dua, kalau bukan jahar, sir. Apa persamaannya jahar dengan sir? Persamaannya dua-duanya harus ada suaranya. Kalau tidak ada suara, enggak dibilang sir. Kalau ada orang takbiratul ihram dan tidak ada suaranya, maka salatnya tidak syah. Jelas ya? Salatnya tidak syah. Iya. Jadi harus ada suaranya. Bedanya kalau sir itu cuma dia sendiri yang dengar. Kalau jahar orang di sekitarnya juga dengar. Jelas ya? Maka termasuk kesalahan fatal dalam takbiratul ihram adalah hanya takbir dengan mulutnya tapi tidak ada suara. Bahkan dia sendiri tidak dengar suaranya. Ini tidak syah takbiratul ihram. Jadi harus ada suara walaupun sedikit. Dia bilang Allah. Cuma dia sendiri yang dengar. Baik? Iya, ini syarat yang pertama, syarat syah takbiratul ihram yang pertama. Yang kedua,
adalah harus bahasa Arab, tentu saja harus bahasa Arab. Yang ketiga adalah tidak boleh ada jeda di antara dua lafaz takbir, harus mualah, tidak boleh ada jeda. Apa jedanya? Yang membatalkan, misalnya diamnya terlalu lama. Allahu Akbar, ini batal, tidak syah. Tidak boleh ada jeda di antaranya. Ya, jelas sampai sini? Tidak boleh ada jeda di antaranya. 6. Kalau di antaranya ada diam yang lama, ya, maka membatalkan takbiratul ihram. Atau diamnya sebentar tapi niatnya memutuskan, memisahkan dua ini. Allahu Akbar. Biar sebentar, tapi kalau dia niatkan ini terpisah, Allah dengan Akbar terpisah, dipisahkan sebagai dua lafaz yang berbeda, ini juga tidak syah. Jelas ya? Jadi harus beriringan. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga adalah takbir ini harus dibaca dalam keadaan berdiri. Kapan takbiratul ihram dibaca dalam keadaan tidak berdiri, walaupun sebagian darinya, maka tidak syah. Misalnya ada masbuk datang karena dia terlambat, imamnya sudah mau ruku, ya, patokan mendapati rakaat kan apa? Ruku. Kalau dia masih sempat ruku bersama imam, dia masih dapat rakaat itu. Karena dia terburu-buru, pas masuk imam ruku, dia langsung takbiratul ihram, niat apa? Ucapkan takbiratul ihram sambil bergerak turun. Allahu Akbar. Nah, ini tidak syah takbiratul ihramnya. Kenapa? Karena ada bagian dari takbiratul ihram yang dia ucapkan sambil apa? Sambil nunduk. Ya. Syarat syahnya takbiratul ihram semuanya harus diucapkan dalam keadaan berdiri tegak. Allahu Akbar baru turun. Jangan dibaca sambil turun. Allahu Akbar. Ini tidak syah. Dan itu membatalkan sholat. Karena takbiratul ihram itu kayak gerbang sholat. Kita mau masuk ke sholat, ucapkan itu dulu. Kalau dia bermasalah, maka asalnya dia tidak pernah masuk ke dalam sholat, nggak dianggap masuk ke dalam sholat. Maka kita tidak bilang sholatnya batal. Batal itu kan orang yang syah sholatnya, tapi kemudian batal. Nah, ini orang kalau bermasalah takbiratul ihramnya, sholatnya tidak batal. Dihukumi apa? Dia tidak pernah sholat. Dia belum masuk ke dalam sholat sama sekali. Sehingga tidak bisa dikatakan batal. Cuma dikatakan apa? Sholatnya tidak syah. Dia tidak dianggap masuk ke dalam sholat karena gerbangnya bermasalah, takbiratul ihramnya bermasalah. Jelas? Ya, kalau mau dibahasakan bebas batal nggak masalah juga. Batal sholatnya, maksudnya seakan-akan dia sudah sholat tapi kemudian batal. Iya, jelas ya. Jadi kapan takbiratul ihram bermasalah, dianggap dia tidak sholat dari awal, karena itu pembukanya sholat. Kemudian syarat lain dari takbiratul ihram adalah syarat syahnya yang lain adalah tidak boleh merubah-rubah makna dari takbiratul ihram. Apakah dengan menghilangkan huruf atau dengan menambah huruf, ya, pokoknya kapan berubah artinya takbiratul ihram maka batal. Misalnya menambahkan waw di depan, wallahu akbar, ini tidak syah. Ya, atau ditambahkan waw di tengah-tengah, Allahu akbar, wallahu akbar, ini juga tidak syah. Jelas ya? Atau misalnya memanjangkan, membaca mad huruf hamzah di awal, Allahu akbar, atau huruf hamzah di akbar, Allahu akbar. Ini semua batal takbiratul ihramnya, tidak syah. Kenapa? Karena semua yang saya sebutkan tadi merubah arti. Ya, merubah arti. Karena itulah sebagaimana muslim wajib belajar Al-Fatihah, wajib membaca Al-Fatihah dengan benar, dia juga wajib membaca takbiratul ihram dengan benar. Tidak boleh salah-salah. Jelas ya? Kemudian syarat berikutnya, tidak boleh alifnya itu terlalu panjang, melebihi 7 alif atau 14 harokat. Ya, pada kata Allah, huruf lam di situ memang dimad, Allahu akbar, tapi tidak paling panjang itu sampai 7 harokat saja. Tidak boleh lebih. Allahu akbar paling panjang. Jelas ya? Kapan lebih dari 7 alif maka batal salatnya. Misalnya dibaca Allahu akbar kepanjangan. Jelas sampai sini? Walaupun nanti kita akan terangkan pada takbir intiqal disunnahkan mengikutkan takbir dengan gerakan. Jadi ketika ruku Allahu akbar bersamaan, bukan takbir dulu Allahu akbar baru ruku, bukan. Atau ruku dulu
ruku baru Allahu Akbar. Enggak. Takbir intiqal dibaca bersamaan dengan gerakan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida, dibaca mengikuti gerakan. Sunnahnya seperti itu. Tidak wajib, tapi sunnahnya seperti itu. Nah, nanti kalau dia dari duduk dari rakaat pertama mau naik ke rakaat kedua, itu kan panjangnya. Apalagi kalau dia duduk istirahat. Allahu Akbar. Ini kalau kata para ulama, kalau kelebihan, kalau kepanjangan melebihi 7 rakaat, dia harus putus takbirnya. Tidak boleh lebih dari 7. Ya. Karena dia misalnya, apalagi orang tua misalnya, misalnya orang tua agak lambat naiknya, kalau dia ikutkan takbirnya dari sejak sujud, Allah, duduk istirahat, Allahu Akbar, ya. Kapan lebih dari 7 harakat dia putus. Ini misalnya Allahu Akbar, walaupun belum sampai berdiri sudah putus, nggak masalah. Karena tidak boleh mat pada huruf lam, tidak boleh lebih dari 7 harakat. Itu membatalkan. Jelas ya? Ini beberapa syarat yang disebutkan oleh para fuqaha terkait dengan syarat-syarat takbiratul ihram. Jelas ya? Iya. Kemudian rukun salat yang ketiga, wal qiyamu fil fardhi, berdiri pada salat fardu. Berdiri pada salat fardu. Berdiri hukumnya rukun salat. Tidak syah ya kalau tidak berdiri. Kapan? Pada salat fardu. Kalau pada salat wajib. Pada semua salat wajib. Salat 5 waktu, salat Jumat, salat jenazah, ya. Salat jenazah, salat nazar. Kalau ada orang nazar salat, salat wajib juga karena nazar. Semua salat wajib apapun jenisnya, berdiri di situ hukumnya adalah apa? Rukun salat. Wa qumu lillahi qanitin, kata Allah. Berdirilah dalam salat dalam keadaan tenang. Maka qiyam hukumnya rukun salat. Kalau ada yang tidak mampu berdiri pada salat wajib, maka dia boleh duduk. Fa illam tastati fa qa'idan. Kata Nabi SAW, kalau tidak mampu berdiri maka duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau tidak mampu duduk maka tidur miring. Bukan tidur terlentang menghadap ke atas, tapi tidur miring. Fa ala jam. Jam itu ini, tidur. Baik. Bagi siapa yang tidak mampu berdiri, maka dia boleh salat duduk. Bagaimana cara duduknya? Bebas. Mau duduk di lantai, di bawah, atau duduk di atas kursi, boleh. Kalau dia duduk di bawah di lantai, maka cara duduknya bebas. Mau duduk iftirash boleh, mau duduk tawarruk boleh, mau duduk bersila juga boleh, kayak begini. Boleh, semuanya boleh. Tapi yang paling afdol adalah duduk iftirash. Kenapa? Karena itu tata cara duduk yang paling sering dilakukan, iftirash. Jelas ya? Ya. Jadi kalau tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, cara duduknya bagaimana? Terserah. Kalau dia mau duduk di lantai di bawah boleh, mau duduk pakai kursi juga boleh. Kalau dia duduk di bawah, mau iftirash boleh, mau tawarruk boleh, mau tarabbu bersila juga boleh. Syah semuanya. Tapi yang paling afdol adalah duduk iftirash. Duduk sama seperti ketika duduk di antara 2 sujud. Itu namanya duduk iftirash. Tata cara duduk di antara dua sujud. Dan itu cara yang paling afdol. Jelas ya? Baik. Terkait dengan sholat dalam keadaan duduk. Ketika seorang sholat di atas kursi, duduk di atas kursi. Nah, ini menjadi iskal terkadang kalau pada sholat jamaah. Karena terkadang sebagian orang kalau sholat pakai kursi dan dia ingin meluruskan shaf, yang diluruskan shaf adalah dianya, badannya dia, sama seperti kalau orang sholat berdiri pada umumnya. Sehingga kalau dianya yang diluruskan shafnya, otomatis kursinya di belakang, mundur ke belakang. Sehingga akan mengganggu shaf di belakang, akan terputus shaf di belakang. Karena di belakang tidak bisa divisi gara-gara ada kursinya mundur ke belakang. Jelas ya? Karena itu tata cara meluruskan shaf bagi yang sholat pakai kursi adalah yang diluruskan dengan jamaah kanan dan kiri adalah kaki kursi bagian belakang. Itu yang diluruskan, bukan dianya yang sejajar. Paham ya?
Jadi misalnya dia pakai kursi empat anak kaki kursinya, maka kaki kursi belakang itu yang sejajar dengan soft. Dia duduk di atas, dia duduk di kursi supaya soft belakang nggak terputus. Dia bilang, saya bisa berdiri tapi sebentar saya. Setelah itu saya duduk. Oke, berdiri saja pada saat takbiratul ihram berdiri. Setelah itu duduk. Tapi kalau saya berdiri saya di depannya orang, nggak ada masalah. Memang di depan seperti itu posisinya. Jelas ya? Jadi ketika dia berdiri di depannya orang, tapi ketika dia duduk, panggul dia sejajar dengan orang di samping kanan kiri. Demikian cara meneruskan soft kalau sholat dengan kursi. Kalau dia sholat sambil duduk, maka yang diluruskan pada dia adalah panggulnya. Pantatnya ini sejajar dengan orang, dengan kaki orang di sampingnya dan seterusnya. Baik? Ya. Ini kalau dia tidak bisa berdiri, dia duduk. Dan perhatikan, duduk itu hanya menggantikan berdiri. Kalau berdiri tidak mampu, diganti duduk. Duduk tidak bisa menggantikan sujud dan ruku. Tidak bisa menggantikan sujud dan ruku. Karena ada orang kadang begini, hanya gara-gara tidak bisa berdiri, dia ganti semuanya. Rukunya diganti tunduk, sujudnya diganti tunduk. Padahal dia bisa ruku, dia bisa sujud ke bawah. Jelas ya, ini kesalahan. Jadi kalau misalnya yang tidak bisa cuman berdiri, ya sudah, pas berdiri duduk. Ya, pas imam ruku, kalau kamu bisa berdiri walaupun sebentar, ya berdiri baru ruku. Karena ruku tidak bisa digantikan dengan duduk. Kecuali kalau misalnya rukunya imam terlalu lama, saya juga nggak kuat ruku. Oke, ketika itu ruku sambil duduk boleh. Tapi saya bisa sujud. Nah, kalau kamu bisa sujud, kamu harus turun ke bawah sujud, ikuti imam. Jangan sujud di atas kursi. Yani jangan nundukkan tubuhnya. Jelas ya? Jadi ketika tidak bisa berdiri, berdirian diganti dengan duduk. Adapun ruku dan sujud, dia tidak bisa diganti. Kecuali kalau tidak bisa juga ruku, baru diganti dengan menundukkan badan. Tapi kalau bisa sujud di bawah, dia harus turun sujud ke bawah. Tidak bisa sujud di atas. Jelas ya? Ya, wallahu alam bissawab. Baik. Ini berdiri. Kalau tidak bisa duduk, ini semua pada sholat wajib sekali lagi. Ini yang kita masih berbicara pada sholat wajib. Kalau tidak bisa duduk, maka fa'ala jam, tidur miring. Tidur miring menghadap kiblat. Ya. Misalnya kalau itu di depan kiblat saya atau ini kiblat kita tentu saja, kita begini tidurnya, bukan menghadap ke atas, bukan terlentang, tapi menghadap ke kiblat. Ya. Menghadap ke kiblat. Paham ya? Mau kepalanya di sini atau kepalanya di sini, yang jelas menghadap kiblat. Cuman sunnahnya berbaring di sisi tubuh bagian kanan. Berarti kalau di sini kiblat kita, kanan kita mau turun, kanan kita yang rapat ke bawah, berarti kepalanya di sana, iya kan? Iya, kepalanya di sana, kakinya di sana. Supaya semua tubuh dan kepalanya semua menghadap mana? Menghadap kiblat. Dan sampai sini fa'ala jam, diganjal di belakang supaya enggak jatuh ke belakang. Karena kapan dia masih bisa begini, terus dia sholat begini menghadap ke atas, tidak syah sholatnya. Itu urutan, berdiri dulu, tidak bisa berdiri baru duduk, tidak bisa duduk tidur miring. Nanti tidak bisa tidur miring, baru terlentang menghadap ke langit-langit, ke atas. Jelas ya? Taib. Yang mana yang menghadap kiblat kalau dia terlentang menghadap ke langit-langit? Kalau dia tidur miring, maka semua tubuhnya, dadanya, kakinya menghadap kiblat semua, ya kan? Bagaimana kalau dia tidur menghadap ke atas? Yang mana yang menghadap kiblat? Kata para ulama, kalau dia bisa menghadapkan kepalanya menghadap kiblat, maka wajib, yakni taruh bantal misalnya di atas supaya kepalanya agak tinggi. Atau kalau di kasur rumah sakit sekarang kan bagian tengahnya bisa dilipat ke atas, setidaknya kepalanya harus menghadap kiblat, mukanya menghadap kiblat. Kalau tidak bisa diangkat, maka telapak kakinya yang menghadap kiblat. Kalau tidak bisa kepala diangkat, maka minimal telapak kakinya menghadap kiblat. Paham? Jadi telapak kakinya menghadap begini, kiblat ini. Kiblat di sana kan? Telapak kakinya dua menghadap ke kiblat. Itu paling minimal. Baik, wallahu taala alam bissawab. Sudah ya? Ini urutannya. Urutan berdiri, tidak mampu berdiri duduk, tidak bisa duduk tidur miring, tidak bisa tidur miring menghadap ke atas. Tidur miring namanya irtija dalam bahasa Arab. Tidur ke atas menghadap ke atas namanya istilqa. Istilqa. Baik. Ini pada sholat wajib. Begitu urutannya.
Kalau ada orang bisa berdiri baru dia duduk, tidak syah. Ada orang bisa duduk tapi dia tidur miring, tidak syah. Harus ikuti urutan pada sholat wajib. Kalau tidak bisa juga tidur terlentang, ya, maka apa? Berisyarat dengan mata. Misalnya dia seluruh tubuhnya koma, tapi seluruh tubuhnya misalnya lumpuh, matanya masih bisa berkedip, kelopak matanya masih bisa berkedip, maka dia sholat dengan itu kedipan. Dia isyaratkan ini ruku, terus berkedip lagi, ini i'tidal, baru berkedip lagi, ini sujud, gitu ya. Kalau tidak bisa semuanya, semua tidak ada yang bisa bergerak, tapi akalnya masih ada, dia masih sadar, cuman tidak bisa apa-apa semuanya, biar matanya tidak bisa berkedip, maka dia sholat dengan hatinya. Maksudnya bagaimana sholat dengan hati? Dia mempraktekkan sholat dengan hatinya. Jadi hatinya itu berbicara. Ini sekarang saya berdiri, terus baca Al-Fatihah dalam hati. Ini saya ruku, baru baca. Semua dalam hati. Yujris shalah fi qalbi, kata para ulama. Dia menjalankan sholat dengan hatinya. Ya, jelas sampai sini? Baik. Intinya kapan seorang masih ada akalnya, maka tidak boleh tidak sholat. Ya, walaupun semua tubuhnya tidak bisa bergerak, selama akal masih ada, maka dia tetap wajib sholat. Ya, wallahu alam bissawab. Sekarang kata beliau, berdiri itu menjadi rukun hanya pada sholat wajib. Sholat jenazah termasuk, sholat nazar termasuk, semua sholat wajib, semua bentuk-bentuknya. Adapun pada sholat sunnah, maka berdiri hukumnya sunnah. Tidak wajib berdiri pada sholat sunnah. Walaupun dia mampu berdiri pada sholat sunnah, tapi dia boleh duduk. Jelas ya? Walaupun dia bisa duduk, tapi kalau dia mau tidur miring pada sholat sunnah, boleh juga. Karena berdiri itu tidak wajib pada sholat sunnah. Berdiri hukumnya sunnah. Sholat sunnah dengan semua sholat sunnah. Jelas ya? Mau sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang terkait muqayyadah. Mau sholat sunnah muqayyadnya terkait dengan waktu, seperti sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat witir, sholat tarwih, sholat lail, atau yang terkait dengan sebab, seperti sholat idul fitri, idul adha, sholat gerhana, ya, sholat istisqa, sholat istikharah, semua sholat sunnah, hukum berdiri itu sunnah di situ, tidak wajib berdiri. Kalau dia tidak mau berdiri, dia duduk, boleh duduk. Dia tidak mau duduk, dia mau tidur miring, boleh tidur miring. Tapi tidak boleh sholat sunnah sambil tidur menghadap ke atas, tidak boleh. Untuk sholat sunnah cuma 3 pilihannya: berdiri, duduk, tidur miring, itu saja. Kenapa? Karena kata para ulama tidak ada keterangan dari Nabi SAW, baik dari perbuatan atau ucapan beliau, yang membolehkan tidur sholat sunnah sambil tidur istilqa menghadap ke atas. Enggak. Jelas ya? Jadi opsinya cuma 3. Pada sholat sunnah, berdiri, duduk, tidur miring, itu saja. Cuman kata Nabi SAW, orang yang sholatul qaid, ya, nisfu ajri al-qaim. Orang yang sholat sunnahnya duduk, padahal dia bisa berdiri, dia mendapatkan setengah pahala sholatnya orang berdiri. Orang yang tidur miring, ibtija, padahal dia bisa duduk, dia mendapatkan setengah dari sholatnya orang duduk. Berarti 1/4 dari sholatnya orang berdiri pahalanya. Dan ini berlaku sholat sunnah. Misalnya ya, dan ini tentunya untuk mempermudah kaum muslimin melakukan sholat sunnah. Dan ini hal yang perlu diperhatikan. Dipermudah sholat sunnah oleh Allah Ta'ala. Ya. Kalau tidak mau di masjid dipraktekkan, di rumah dipraktekkan. Lagi capek berdiri, duduk. Yang penting sholat sunnah. Ya. Kalau tidak mau juga duduk, ya sudah. Kalau sudah capek sekali, sudah tidur miring di atas kasur, sholat sunnah menghadap kiblat. Ya, sampai sini. Cuman perhatikan, kalau dia tidur miring pas sholat sunnah, pas dia mau ruku dan sujud, dia duduk. Ya. Untuk sholat sunnah, kalau dia tidur miring, pas dia mau ruku dan sujud, duduk dulu. Ruku, sujud. Setelah itu lanjut lagi tidur miring. Boleh. Paham ya? Ini kita akan terangkan nanti biidznillah dalam tata cara ruku dan sujudnya bagaimana. Iya. Jadi sholat sunnah sekali lagi
boleh berdiri. Kalau imamnya dalam sholat tarawih misalnya, imamnya terlalu lama, 1 juz misalnya 1 rakaat, atau 1,5 juz 1 rakaat, ya sudah duduk saja. Kapan dia capek duduk. Tidak capek juga duduk, nggak masalah. Dari awal takbiratul ihram duduk, nggak ada masalah. Karena pada sholat sunnah berdiri itu bukan kewajiban sholat. Berdiri hanyalah sunnah. Tapi tadi pahalanya setengah. Baik. Ini rukun yang keberapa? Rukun yang ketiga, al-qiyamu fil fard, berdiri bagi yang mampu pada sholat wajib. Berdiri bagi yang mampu pada sholat wajib. Jadi ada 2 kaidnya. Berdiri bagi yang mampu dan pada sholat wajib. Pada sholat sunnah berdiri tidak wajib. Bagi yang tidak mampu boleh duduk. Tidak mampu duduk, irtija. Tidak bisa irtija, istilqa. Tapi ingat, istilqa ini tidak berlaku pada sholat sunnah. Irtija paling minimal. Taib, wallahu alam bissawab. Kemudian rukun salat yang keempat, wa qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Iya. Al-Fatihah sepakat para ulama terdiri dari 7 ayat. Terdiri dari 7 ayat, sepakat. Iya. Walaqad anzal dalam Al-Qur'an, walaqad atainaka sab'an minal masani. Kami telah memberikan kepada engkau, wahai Muhammad, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Ya. Maka sepakat para ulama Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Nah, kemudian mereka khilaf. Apakah Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari Al-Fatihah atau bukan? Sebagaimana mereka khilaf dalam asal basmalah itu. Asal basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Quran atau bukan? Ataukah dia sekedar ditambahkan ke dalam Quran tapi bukan bagian dari Quran? Jelas ya? Pendapat yang paling benar dalam hal ini bahwa basmalah itu bagian dari Quran. Bagian dari apa? Bagian dari Al-Quran. Dan ini bil ijma', berdasarkan ijma'nya sahabat. Dalam artian para sahabat tidak akan mungkin memasukkan ke dalam mushaf sesuatu yang bukan Quran. Karena mereka menjaga betul Al-Quran. Ya kan? Jangankan dibilang apa? Sabdanya Nabi saja tidak boleh dimasukkan ke dalam Quran. Tidak boleh. Sabdanya Nabi Muhammad SAW tidak boleh dimasukkan dalam Quran. Maka mereka para sahabat menjaga betul. Tidak boleh ada yang dimasukkan ke dalam mushaf kecuali Al-Quran. Tatkala basmalah mereka sepakat masukkan ke dalam mushaf, itu menunjukkan bahwa basmalah atau sebagian membaca bismillah, ya, al-bismillah, ada yang mengatakan al-basmalah, bisa juga dibaca al-bismillah. Ya. Sepakat para sahabat berdasarkan amalan mereka bahwa bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Qur'an. Baik. Setelah itu yang mengatakan basmalah bagian dari Al-Qur'an, mereka berbeda pendapat lagi. Apakah basmalah ini adalah ayat pertama dari semua ayat Quran atau dia hanya pemisah antara surah satu dengan surah yang lain, sekedar pemisah? Jelas sampai sini? Memang betul bagian dari Quran, tapi sekedar pemisah, bukan bagian dari surah-surah Al-Quran. Jelas ya? Pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa basmalah itu adalah ayat pertama dari setiap surah dalam Al-Quran, kecuali surah Baroah. Kecuali surah apa? Kecuali surah Baroah. Ini surat Taubah, tidak ada basmalah di awalnya. Dah sampai sini? Atau ini bukan pendapat jumhur ya? Ada khilaf sebenarnya juga antara Malikiyah, ya. Karena Al-Malikiyah mengatakan bukan bagian dari apa? Surah Al-Quran, bukan. Makanya kalau Al-Malikiyah tidak boleh membaca basmalah dalam solat. Kenapa? Karena yang dibaca dalam solat hanya Quran. Dan basmalah bukan Quran, maka tidak boleh dibaca. Sebagaimana mereka juga tidak membaca amin, karena amin bukan bagian dari Quran, maka tidak ada bacaan amin setelah Al-Fatihah dalam Malikiyah, dalam mazhab Imam Malik. Sudah sampai sini? Pendapat yang benar dalam masalah ini bahwa basmalah itu adalah ayat yang pertama dari semua ayat dalam Al-Quran selain surah Baroah. Iya. Yang agak kencang silang pendapatnya di surah Al-Fatihah. Kalau di surah-surah lain selain Al-Fatihah itu khilafnya lebih longgar. Yakni sebagian mengatakan ayat kayak Al-Falaq, An-Nas itu ayat pertamanya bukan Al-Fatihah, bukan basmalah. Dan sebagian mengatakan basmalah merupakan ayat yang pertama
pada semua surah selain Al-Fatihah, selain semua surah. Dan ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah. Karena itulah kalau ada orang membaca zikir pagi petang Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tapi dia tidak baca basmalahnya, maka dia dianggap tidak membaca secara sempurna. Paham ya? Zikir habis salat misalnya 3 qul setelah salat. Kalau dia tidak baca basmalahnya, maka dia tidak dianggap membaca secara lengkap. Jadi kalau membaca Al-Ikhlas, baca basmalahnya supaya sempurna, lengkap ayatnya. Lihat sampai sini ya. Apa dalilnya bahwasanya basmalah itu bagian dari surah-surah Al-Quran selain dari surah Taubah? Dalilnya adalah amalan sahabat, di mana mereka memasukkan basmalah ya, dan berdasarkan penulisan ulama Kufah itu Al-Fatihah atau basmalah dijadikan sebagai ayat yang pertama dari setiap surah dalam Al-Quran. Jelas sampai sini ya. Karena ada ungkapan di kalangan ulama, mereka mengatakan begini, Al-Quran itu turun di Mekah, Al-Quran itu turun di Hijaz, Al-Quran itu turun di Hijaz, dibaca di Mesir, dan ditulis di Kufah. Apa maksudnya itu? Yani Al-Quran turun di Hijaz, di Mekah, Madinah, turunnya di sana. Tapi dibaca di Mesir, yani qurra, pakar-pakar qiraah di zaman belakangan ini, dari zaman dahulu sampai zaman belakangan, semua kumpulnya di Mesir. Pakar Al-Quran itu, para qari Al-Quran, pakarnya di Mesir. Dan dia kutibat bil Kufah, dia ditulis di Kufah, karena yang mu'tabar penulisannya terhadap ayat-ayat Quran adalah para ulama Kufah. Dan dari sanalah jalur qiraah kita di Al-Quran. Dari 10 imam 10 qiraah al-asyar dalam Al-Quran, 3 diantaranya dari Kufah. Asim, Kisai dengan Hamzah. Ini 3 imam dari kota Kufah. Jelas sampai sini. Qiraah kita di Indonesia, qiraah Asim itu berasal dari Kufah. Dan di Kufah basmalah dituliskan sebagai ayat yang pertama dari semua surah-surah dalam Al-Quran. Maka secara riwayatan dan secara qiraatan basmalah adalah ayat yang pertama. Karena itulah suatu hal yang agak bahasanya. Ya. Hal yang cukup aneh kalau dia membaca dengan qiraah Asim, Hafs an Asim itu, tapi dia tidak membaca basmalah sebagai ayat yang pertama. Itu menyelisih riwayat secara tertulis dan secara bacaan, menyelisih riwayat. Paham ya? Beda dengan qiraahnya misalnya kayak Ibnu Katsir di Mekah atau misalnya Nafi di Madinah. Mereka memang qiraahnya di Madinah itu, qiraahnya Nafi dengan qiraahnya Ibnu Katsir memang tidak memasukkan basmalah ke dalam surah-surah, karena itu murattal yang ada di Mekah, Madinah misalnya memang tidak baca. Jelas sampai sini? Karena riwayat mereka secara bacaan memang basmalah bukan ayat yang pertama. Paham ya? Tapi qiraat kita di Indonesia, qiraat Hafs an Asim, riwayatnya kita riwayat Asim itu dari Kufah. Dan para ulama Kufah menghitung basmalah sebagai ayat yang pertama dari semua surah, kecuali surah Baroah. Jelas sampai sini ya? Ya. Baik, kita kembali. Maka ketika dikatakan rukun solat adalah membaca Al-Fatihah, di dalamnya termasuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mau dijaharkan, mau disirkan, yang jelas basmalah wajib dibaca, bukan sunnah. Masalah jahar dengan sir basmalah itu masalah yang lain. Tapi membacanya hukumnya wajib. Kapan seorang tidak membaca basmalah? Ketika membaca Al-Fatihah, maka solatnya tidak syah. Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Iya. Karena itulah wajar. Ini hal yang harus diperhatikan. Kalau ada seorang, ya, atau nanti kita jelaskan ini. Nah sekarang, dari mana, apa keterangan, apa dalilnya bahwasanya basmalah itu merupakan ayat yang pertama dari Al-Fatihah? Dalilnya adalah secara riwayat, baik secara qiraah maupun tertulis, dan juga amalan para sahabat. Di mana para sahabat radhiyallahu anhum majma'in menempatkan basmalah di awal Al-Fatihah. Lah sampai sini di awal Al-Fatihah. Dan secara dituliskan oleh para ulama juga dituliskan sebagai ayat yang pertama dari Al-Fatihah. Karena itu di mushaf kita Al-Fatihah 7 ayat, itu ayat pertamanya basmalah. Nanti ayat yang ke-7 panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu dihitung satu ayat sampai 7.
Jelas ya? Karena itulah di antara sakta yang khilaful aula, diam yang dianggap kurang bagus dalam membaca Al-Fatihah adalah kalau dia diam, dia putus ayat di siratal ladzina an'amta alaihim, dia putus di situ. Ini kurang bagus, berhentinya di situ. Kenapa? Ini satu ayat. Jangan dia putus di tengah-tengah. Jelas ya? Kecuali bagi yang qiraahnya Nafi dengan qiraahnya Ibnu Katsir di Hijaz, dia memang berhenti di situ karena itu ayat yang ke-6 baginya sampai situ. Karena basmalah enggak termasuk. Otomatis ayat yang ke-7 dibagi dua, yang di belakang itu. Jelas ya? Nah, yang murattal yang kita dengar berhenti di situ. Siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti di situ. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa? Karena Al-Fatihah tidak masuk. Basmalah enggak masuk. Kalau basmalah dimasukkan jadinya 8 ayat, kan begitu? Karena basmalah tidak masuk, maka 6 ayat yang pertama itu pendek. Waqaf di situ di akhir ayat. Jelas ya? Itu di qiraahnya Nafi dan qiraahnya Ibnu Katsir. Adapun qiraah kita di Indonesia, qiraah Asim, itu jadi dari jalur Kufah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, menjadikan basmalah ayat yang pertama sehingga yang terakhir ayat yang ke-7 panjang. Karena itulah sunnahnya disambung sampai akhir. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, disambung. Karena itu satu ayat full. Ya, lah sampai sini. Wallahu alam bisawab. Kalaupun misalnya tidak sampai satu ayat full, setidaknya dia berhenti di titik tertentu yang dicontohkan oleh para ulama seperti yang disebutkan oleh Syekh Aiman Rusdi misalnya, beliau kasih wakaf yang bagus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Di situ wakafnya kalau mau bagus. Baru diulang lagi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, kita kembali. Jadi basmalah bagian dari apa? Bagian dari Al-Fatihah. Baik, kemudian masalah berikutnya adalah apa syarat syah membaca Al-Fatihah? Syarat syah membaca apa? Membaca Al-Fatihah. Sudah kita sebutkan bahwa Al-Fatihah itu rukun qauliyah. Rukun qauli, rukun berupa ucapan dalam salat. Dan syarat umum, syarat mutlak pada semua rukun-rukun qauli dalam salat secara umum sama. Yang pertama harus ada suaranya. Harus diucapkan secara sir. Sekali lagi termasuk pemahaman yang keliru di kalangan sebagian orang, di sebagian penuntut ilmu, mereka mengira sir itu tidak ada suaranya. Enggak. Sir dan jahar dua-duanya ada suaranya. Harus ada suara. Karena bacaan tanpa suara enggak dianggap bacaan. Lah sampai sini. Maka baik sir maupun jahar harus ada suara yang kedengaran. Bedanya kalau sir hanya dia sendiri yang dengar, kalau jahar orang lain juga dengar. Maka tidak syah membaca Al-Fatihah mulut komat kamit saja tapi tidak ada suara sama sekali yang keluar, tidak syah. Tidak ada suara sama sekali. Maka ini tidak syah. Ini tidak dianggap membaca. Jelas ya? Sir itu adalah ada suara sedikit yang keluar, cuman diri sendiri yang dengar. Ya, misalnya dibaca ini cuma saya sendiri yang dengar, namanya sir. Jelas ya? Namanya sir. Baik, maka tidak syah membaca Al-Fatihah kalau tidak ada suara yang keluar. Minimal dia sendiri yang dengar. Harus ada suara yang keluar. Karena kapan tidak ada suara, enggak dianggap membaca. Itu sama seperti dihukumi membaca dengan hati. Tidak syah membaca Al-Fatihah dengan hati. Paham ya? Baik, maka harus ada suara yang keluar. Kemudian syarat yang lain harus berbahasa Arab. Tidak boleh membaca terjemahan. Kalau tidak bisa baca Al-Fatihah dalam bahasa Arab, wajib fardu ain belajar. Bagaimana kalau saya belum selesai bisa baca Al-Fatihah, tapi waktu sholat sudah masuk? Bisa diganti kata para ulama. Kalau dia masih sementara belajar, jelas sampai sini, sementara belajar dan waktu sholat sudah masuk, maka bisa diganti dengan 7 ayat yang lain. Saya belum hafal Al-Fatihah, tapi saya hafal 3 kul. 3 kul kan kalau di total 7 ayat. Boleh dibaca sebagai pengganti Al-Fatihah. Oh, saya tidak hafal sama sekali, tidak ada ayat yang saya hafal. Al-Fatihah tidak, yang lain tidak. Boleh diganti dengan 7 zikir. Harus 7 karena 7 ayat. Misalnya para fuqaha contohkan, dia ganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ini 7 zikir. Di mana huruf-hurufnya harus seperti jumlah huruf Al-Fatihah. Saya lupa berapa jumlah huruf Al-Fatihah.
Jadi kalau 7 zikir ini dihitung, jumlah hurufnya belum sama seperti Al-Fatihah, tinggal diulang saja, dibaca ulang lagi 7 ini, supaya sampai sama seperti jumlah hurufnya apa? Al-Fatihah. Itu bagian tidak bisa baca Al-Fatihah. Jelas ya? Baik. Kemudian syarat syah Al-Fatihah lain, yang mana kalau tidak syah maka Al-Fatihah tidak syah, sehingga sholatnya juga tidak syah, adalah tidak boleh ada lahan jali yang merubah makna dari Al-Fatihah. Tidak boleh ada salah baca Al-Fatihah yang mana mengakibatkan makna Al-Fatihah berubah. Berubah di sini maksudnya imma dari makna A ke makna B, atau berubah menjadi kata yang tidak ada maknanya sama sekali. Itu merusak Al-Fatihah dan itu merusak sholat. Karena itulah beda kalau lahannya itu tidak merubah arti. Kalau dia salah baca Al-Fatihah tapi tidak merubah arti, tidak batal. Misalnya dia bilang alhamdulillahu atau alhamdulillahu, ini beda harokat, tidak mempengaruhi arti, tetap syah Al-Fatihah, tidak ada masalah. Ini salah harokat tapi tidak merubah arti. Ada juga yang merubah arti, yang merubah makna, ada juga. Tapi kalau kayak konteks alhamdulillahi tidak merubah arti, tidak batal. Jelas ya? Tapi kapan dia salah membaca Al-Fatihah dan menyebabkan perubahan makna atau menghilangkan, merubahnya menjadi kata yang tidak ada artinya, maka apa? Al-Fatihahnya tidak syah. Jelas ya? Misalnya tidak mentasydid. Dalam surah Al-Fatihah ada 14 tasydid. Ini 14 harus dijaga. Bismillahi, tasydid yang pertama. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 14 tasydid. Kapan ada tasydid yang luput? Tidak syah Al-Fatihahnya. Kenapa? Karena tasydid itu gabungan dari 2 huruf. Kalau kamu tidak mentasydid, berarti kamu membuang 1 huruf dari Al-Fatihah. Dan tidak membaca 1 huruf dari Al-Fatihah, itu tidak syah Al-Fatihahnya. Jelas ya? Karena itulah termasuk kesalahan yang sering terjadi. Misalnya dia baca iyyaka na'budu, ini menghilangkan tasydid. Dia baca iyyaka, i-nya di mat, i-nya dibaca panjang, iyyaka, itu menghilangkan tasydid. Seharusnya iyyaka, tidak mat, hamzanya tidak mat, tidak dipanjangkan. Harusnya iyyaka, bukan iyyaka, bukan. Jelas ya? Atau dia baca Rabbil Alamin, Rabbi, dia menghilangkan tasydid pada ba, seharusnya Rabbi, ba ditasydid. Dia baca Rabbi misalnya. Atau sirata, ihdina sirata misalnya. Atau waladdallin. Dia tidak tasydid di lamnya. Di situ 2 lam, 2 tasydid. Waladdallin, kan begitu. Baik. Ini perubahan makna. Atau misalnya mengganti huruf shad dengan sin. Ihdinas sirata. Shad asalnya jalan yang lurus, sirat menjadi sirat. Maknanya berubah. Jelas sampai sini? Iyyaka, hanya kepadamu. Kalau dihilangkan tasydidnya menjadi iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu menjadi kami menyembah kepada cahaya matahari. Kan begitu? Maknanya berubah. Membatalkan salat. Karena itulah memang tidak wajib secara fardu ain orang belajar tajwid. Tidak wajib semua muslim belajar tajwid. Yang fardu ain adalah belajar membaca Al-Fatihah dengan benar. Karena ia penentu syah tidaknya salat. Sebagaimana salat fardu ain, maka membaca Al-Fatihah dengan benar juga fardu ain. Apakah saya harus belajar tajwid? Tidak wajib belajar tajwid. Tapi membaca Al-Fatihah dengan benar wajib. Salah satu caranya dengan ditalkin. Ditalkin itu dibacakan sama guru, terus dia cocokkan
bacaannya dengan gurunya. Biar ndak mengerti teori tajwid tidak ada masalah. Yang penting saya harus sama seperti yang dibilang guru saya. Tanpa belajar tajwid tidak ada masalah. Baik. Nah, ini apa? Syarat Al-Fatihah. Jelas ya? Syarat Al-Fatihah. Kemudian syarat Al-Fatihah yang lain, termasuk ya? Azan. Azan. Betul. Allahu Akbar,
Baik. Sedikit tertinggal pembahasan berkenaan dengan berdiri tadi. Masih ada sebenarnya pembahasan Al-Fatihah, kita akan terangkan nanti. Misalnya masalah Al-Fatihah bagi masbuk, apakah gugur atau tidak, kita akan terangkan nanti bismillah. Sedikit masalah berdiri bagi yang mampu, tadi saya lupa ya. Kapan seorang dianggap tidak mampu berdiri sehingga boleh duduk dalam salat wajib? Apa patokannya? Ya, kata para ulama ada beberapa pendapat sebenarnya dalam masalah ini. Ya, tapi pendapat yang paling tepat dalam masalah sakit yang memberikan uzur boleh berdiri adalah kapan dia berdiri khusyuknya berkurang. Itu patokannya. Kapan dia paksakan berdiri khusyuknya terganggu, maka saat itu dia boleh duduk. Jadi bukan maksudnya oh yang penting saya masih kuat berdiri biar setengah mati tidak boleh duduk. Enggak. Kalau sudah setengah mati merasa kesakitan ya sudah duduk. Walaupun kalau dia kuat-kuat berdiri bisa. Jelas sampai sini ya. Jadi bukan maksudnya betul-betul tidak bisa berdiri, betul-betul diusahakan berdiri baru boleh duduk. Enggak. Kalau misalnya ada orang berdiri sebentar pusing, kalau dia bertahan bisa, tapi pusing. Nah, ini duduk sudah boleh duduk. Jelas ya? Atau misalnya orang yang afwan misalnya salah satu kakinya pincang atau lagi terluka tidak bisa ditegakkan dua-duanya. Dia harus angkat salah satunya. Ya, dia harus angkat apa? Salah satunya. Ini kalau dia berdiri satu kaki, tahan-tahanan bisa tahan. Cuman akan sangat mengganggu, menyusahkan dia. Maka boleh dia duduk, boleh. Jelas ya? Jadi maksud uzur boleh duduk kalau tidak mampu berdiri, bukan maksudnya betul-betul tidak bisa berdiri biar dipaksakan ya. Enggak mesti sampai harus memaksakan diri. Walaupun kalau dia mau boleh. Cuman kan tidak afdol juga kalau khusyuknya hilang hanya gara-gara apa? Menjaga berdiri. Jelas ya? Jadi patokan sakit yang membolehkan seorang duduk adalah kapan dia berdiri maka terganggu khusyuknya. Boleh dia berdiri, boleh dia duduk. Walaupun kalau dia paksakan apa? Berdiri masih bisa, cuman sudah hilang khusyuknya. Baik. Kemudian termasuk boleh dia berdiri, misalnya dia bilang saya kalau berdiri tegak tidak bisa, tapi kalau nyender masih bisa berdiri. Boleh dia nyender, misalnya dia paling pinggir di dinding, dia sender ke dinding. Ya, sehingga dia bisa berdiri lama. Boleh, enggak ada masalah nyender di dinding atau nyender di belakang. Ya, nyender ke belakang ini juga boleh. Baik. Kemudian satu yang terakhir berkenaan dengan syarat syahnya berdiri dalam salat adalah, dan ini syarat mutlak untuk semua rukun-rukun fi'li, adalah semua rukun fi'li dalam salat dia harus niatkan itu, dia harus niat mengerjakannya karena itu rukun salat. Jadi syarat sahnya berdiri dalam salat adalah dia niat berdiri karena itu gerakan salat, tidak boleh niat yang lain. Kapan dia berdiri dalam salat dengan niat yang lain maka tidak syah berdirinya. Contoh, di rakaat kedua sujud, rakaat pertama sujud yang kedua. Baik. Di sujud yang kedua tiba-tiba ada suara sesuatu yang jatuh, ada tiba-tiba suara yang keras, dia jadi penasaran, suara apa itu? Pas berdiri dia juga berdiri, tapi niatnya untuk lihat itu, sekalian lihat itu. Jelas ya? Dia niat berdiri, lihat apa itu? Sekalian berdiri. Jadi dia berdirinya bukan dengan niat gerakan sholat, tapi apa? Niatnya untuk melihat apa itu. Maka ini tidak syah berdirinya. Kalau dia sudah terlanjur berdiri dengan niat itu, dia wajib sujud kembali baru niat berdiri untuk sholat. Paham sampai sini? Ini berlaku untuk yang sama seperti ruku nanti. Kalau misalnya dia ruku, ya, dia misalnya pas berdiri lagi gatal sekali kakinya, gatal. Ya. Pas ruku, dia niat ruku untuk menggaruk kakinya, sekaligus ruku. Tapi asalnya apa? Niatnya menggaruk. Maka ini tidak syah rukunya. Jelas sampai sini? Dia harus berdiri kembali baru niat ruku. Nah, jadi harus niat ruku. Kalau setelah dia niat ruku, habis ruku dia mau menggaruk kakinya, silakan, tidak ada masalah. Ya. Atau misalnya dia niat sujud untuk taruh HP-nya di bawah. Ya karena misalnya pas dia ruku, HP-nya sudah hampir jatuh. Pas dia tidak, ketika dia sujud, niatnya taruh HP di bawah. Ini tidak syah sujudnya. Harus niat gerakan sholat itu apa? Sebagai gerakan sholat. Nggak boleh niat yang lain. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini tambahan berkenaan dengan berdiri. Insyaallah taala masih ada beberapa masail tentang Al-Fatihah. Kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Naktabi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.